Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini kami akan menjawab soal-soal midterm kami. Soal midterm yang pertama yaitu apa pengertian orientalis dan apa ruang lingkup kajiannya mereka. Kata orientalis berasal dari kata Orient yang berarti Asia Timur atau berasal dari kata Oriental yang berarti orang timur atau orang Asia. Secara geografis, kata Orient bermakna dunia belahan timur. Etnologis yaitu bangsa-bangsa timur, bangsa-bangsa timur belahan timur. Adapun menurut Ismail Yaqub menyatakan bahwa orientalis adalah orang-orang yang ahli tentang soal-soal ketimuran, yakni segala sesuatu mengenai negeri-negeri timur, terutama negeri-negeri Arab dan Islam pada umumnya, tentang kebudayaan, agama, peradaban dan kehidupan dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang ruang lingkup kajian mereka. Ruang lingkup kajian mereka ada 3, yaitu yang pertama aspek perawi hadis, yaitu adalah para orientalis sering mempertanyakan tentang para perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bersama, para sahabat yang terkenal yaitu yang terkenal sebagai perawi bukanlah para sahabat yang menghabiskan waktunya bersama Rasulullah seperti Utsman, Ali, Umar, Abu Bakar, akan tetapi banyak sekali yang meriwayatkan hadis yaitu adalah seperti sahabat-sahabat junior ya. Kemudian di sini ada aspek yang kedua yaitu aspek kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup dengan menyerang para perawi hadis, kepribadian Nabi Muhammad juga perlu dipertanyakan. Mereka membagi status Nabi Muhammad itu menjadi 3, yaitu kepala negara, yang pertama sebagai Rasul, yang kedua kepala negara, yang ketiga seperti orang biasa yang seperti orang-orang banyak yang rasakan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu aspek pengklasifikasikan hadis. Secara penulisan hadis juga tidak lepas dari kritikan mereka. Penulisan hadis yang baru-baru dilakukan beberapa dekade setelah Nabi Muhammad wafat juga perlu mendapat perhatian khusus. Hal itu lanjut mereka membuka peluang terhadap kesalahan dalam menyampaikan hadis secara verbal. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskanlah dengan poin apa tujuan orientalis mengkaji Islam. Orang orientalis mengkaji Islam dengan tujuan yang tiga, yang pertama yaitu untuk kepentingan penjajahan mereka, dan yang kedua untuk kepentingan agama mereka, dan yang ketiga untuk ilmu pengetahuan mereka. Kemudian kami akan menjawab soal nomor 3 yang jawabannya yaitu yang pertama argumentasi Al-Quran, kemudian argumentasi hadis, argumentasi ijma, dan argumentasi teologi atau rasional. Yang pertama argumentasi Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang peran Nabi Muhammad yang sangat penting dengan kaitannya dengan agama. Rasulullah diutus untuk menjelaskan agama Islam kepada umat manusia sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, seperti itu. Kemudian argumentasi yang kedua yaitu argumentasi hadis. Dapat diketahui pula melalui pernyataan Rasulullah sendiri melalui sabda-sabdanya, banyak hadis yang menggambarkan tentang perlunya taat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan bahwa kita ini harus menaati Rasulullah dan meneladani sikap-sikap beliau, seperti itu. Kemudian argumentasi ijma. Mengamalkan hadis Rasulullah wajib menurut ijma para sahabat. Tidak seorang pun di antara mereka yang menolak tentang wajibnya taat kepada Rasulullah. Bahkan umat Islam sepakat mengenai kewajiban mengikuti Rasulullah, mengikuti hadis. Jadi para ulama ini benar-benar sudah sepakat bahwa mereka
Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, kemudian hadis adalah sumber hukum yang kedua. Mereka sudah menyepakati hadis adalah sumber hukum umat Islam, seperti itu. Kemudian argumentasi teologi atau rasional. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini untuk setiap muslim. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu 3 aspek yang dikritiki oleh orientalis. Yang pertama, aspek pribadian Nabi Muhammad. Argumen utama dan yang paling utama orientalis meragukan otentik hadis adalah bahwa hadis-hadis itu buatan manusia dan bukan wahyu. Dan yang kedua, aspek sanad. Orientalis berkesimpulan bahwa semua sanad hadis fiktif, yang asli dan yang palsu tidak bisa dibedakan secara pasti. Dan yang ketiga, aspek matan. Menurut orientalis pada umumnya dapat dikatakan bahwa kritik sanad merupakan satu-satunya metode yang dipraktikkan para ahli hadis untuk menyaring hadis-hadis sahih atau yang tidak sahih, seperti itu. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pengertian hadis menurut ulama hadis dan menurut Ignaz Goldziher. Menurut ulama hadis atau sunnah menurut istilah ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi SAW. Sedangkan menurut Ignaz Goldziher membedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah dipandang sebagai sebuah revisi atau adat istiadat yang terjadi saat itu, walaupun tidak menguatkan dalam arti keseluruhan. Sedangkan hadis adalah hasil perkembangan Islam dalam bidang agama, politik, sosial dalam kurun waktu 2 abad, yaitu abad pertama dan abad kedua. Hadis adalah merupakan dokumen Islam pada masa-masa awal pertumbuhannya, melainkan produk Nabi Muhammad SAW yang baru. Maka segala sesuatu yang baru tidak bisa tertolak dan tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam dan salah satu efek kekuatan Islam pada saat kejayaannya. Kemudian yang keenam, yaitu Muhammad Mustafa Al-Zami membantah pendapat Goldziher tentang hadis, yaitu bahwa istilah sunnah adalah istilah paganisme atau Mustafa Wasani. Kemudian diadopsi oleh Islam. Menurut Al-Zami, penggunaan kata sunnah dalam syair-syair jahiliyah juga atas bahasa kalimat sunnah merujuk makna etimologi atau bahasa kalimat tersebut sebagai jalan perjalanan syariat dan perjalanan hidup. Itulah makna hakiki atau asalnya. Adapun penggunaan istilah tersebut dan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi merujuk pada makna spesifiknya. Adanya realitas penggunaannya di era jahiliyah dalam diantaranya orang konteks kebahasaan mereka, tidaklah berarti bahwa istilah tersebut adalah paganisme, karena adanya perbedaan konteks, penggunaan konteks dan substansi makna. Kalau hanya suatu istilah bahasa Arab dipakai di era jahiliyah dan menghukuminya paganisme, maka seluruh kosakata Arab paganisme ini pendapat yang tidak rasional menurut Muhammad Mustafa Al-Zami atau kritikannya terhadap Ignaz Goldziher tersebut. Yang kemudian ulama hadis, sanad dan matan. Ulama hadis menyatakan hadis terdiri dari 2 unsur, yaitu sanad dan matan hadis. Salah satu hadis yang tidak terdapat dari 2 unsur tersebut tidak disebut hadis. Secara bahasa, sanad berasal dari kata sanada yasnudu sunudan, yang berarti sesuatu yang menonjol dari tanah atau tanah yang tinggi atau bukit atau wadi. Sandaran yang disandarkan kepadanya sesuatu yang dapat dipercayai atau pegangan, kaki bukit atau gunung. Kemudian pengertian matan. Matan secara berarti punggung jalan
punggung jalan atau muka jalan, jalan tanah yang keras atau tinggi. Matan ialah penghujung sanad, yaitu matan ini adalah isi dari hadis atau materi-materi hadis. Demikian. Sedangkan sanad ini adalah sandaran-sandaran hadis. Pada masa setelah terjadinya fitnah, hadis banyak ditumpangi berbagai kultus individu, paganisme, fanatik mazhab, orang-orang mementingkan kepentingan ekonomi, politik yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membuat hadis-hadis palsu lengkap dengan sanadnya. Bahkan sanad ahli untuk membuat kecenderungan mereka. Akibatnya hadis palsu banyak tersebar di khalayak orang-orang muslim, orang-orang umat muslim pada saat itu. Padahal ini para ulama-ulama tidak tinggal diam atas kejadian penyebarnya hadis-hadis palsu. Para ulama meneliti hadis-hadis palsu dengan hadis-hadis yang sahih seperti itu. Hadis serta mengkaji keberadaan para periwayatan, apakah mereka terkena polusi bid'ah atau tidak. Meskipun mereka saling percaya dalam meriwayatkan hadis, di samping itu mereka juga menghimbau untuk berhati-hati khalayak dalam menerima hadis, dan mereka melakukan ekspedisi dalam pencairan yang lebih tinggi. Kemudian orang itu lebih hati-hati dalam menerima hadis supaya tidak ada dalam pemalsuan hadis seperti itu. Kemudian jawaban yang nomor 8, yaitu yang jawabannya adalah menurut mereka yang seperti John Ball dan lain sebagainya, mereka sepakat bahwa hadis itu adalah rekayasa orang-orang yang terdahulu, yaitu dari abad yang pertama, kedua, ketiga, dan abad yang kedua, ketiga, dan seperti itu. Kemudian di sini kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 9, yaitu tuduhan orientalis bahwa sanad dan matan hadis adalah rekayasa. Tuduhan orientalis bahwa sanad dan matan hadis adalah rekayasa pada abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah oleh Al-Zami. Yang pertama, kenyataan sejarah membuktikan bahwa permukaan penggunaan sanad sejak masa Nabi seperti anjurannya terhadap Nabi sahabat yang menghadiri majelis Nabi dan menyampaikannya kepada sahabat yang tidak hadir. Bahwa ketika Nabi berdakwah seperti itu yang dihadiri oleh banyak sahabat, kemudian sahabat-sahabat yang hadir ini menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat yang tidak datang seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu mayoritas pemalsuan hadis terjadi pada tahun 40 Hijriah yang dipicu oleh persoalan politik, karena di antara umat Islam saat itu ada yang lemah keimanannya sehingga membuat hadis vaksin politik atau golongan mereka. Dan yang ketiga, objek penelitian di bidang orientalis tidak dapat diterima karena yang mereka teliti bukan kitab-kitab hadis melainkan kitab-kitab fikih dan sirah. Kemudian yang keempat, yaitu teori projecting back yang dijadikan dasar argumentasi atau contoh-contoh hadis yang dijadikan sampel karenanya menjadi gugur karena banyak jalan periwayatan hadis. Kemudian yang kelima, tidak pernah terjadi perkembangan atau perbaikan sanad seperti membuat marfu hadis yang mauquf atau menjadikannya mutakhil hadis yang mursal. Demikian pula tuduhan sanad digunakan untuk menggunakan pendapat atau tuduhan yang tidak mempunyai bukti dan melawan sejarah. Kemudian kami akan menjelaskan yaitu soal yang ke-10, yaitu akibat jika kaum muslimin terpengaruh dengan teori orientalis bahwa hadis hanyalah sekedar hasil rekayasa generasi awal umat Islam. Yang pertama, hadis-hadis Nabi tidak dapat diakui kebenarannya berasal dari Nabi karena semuanya palsu. Dan yang kedua, teori-teori ilmu hadis tidak dapat digunakan untuk menyeleksi keabsahan suatu hadis. Yang ketiga, yaitu menuduh bahwa para ulama dan periwayat hadis sebagai para pendusta yang sengaja membuat sanad untuk pernyataan yang kemudian disandarkan kepada Nabi. Kemudian yang ketiga,
Yang keempat, kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah disebut dianggap tidak berguna dan tidak bernilai karena hanya mengandung hadis-hadis yang semuanya palsu. Pada umat Islam ini, mereka beranggapan bahwa kitab hadis-hadis yang seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Nasai, mereka itu beranggapan bahwa semua hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini semuanya itu adalah hadis palsu. Kemudian yang kelima yaitu semua data tentang para periwayat hadis yang terekam dalam kitab Rijal al-Hadis seperti dalam kitab Tazhiz Al-Kamal karya Al-Mizzi, Tazhiz dan Al-Tajzib dan lain-lain tidak diakui kebenarannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan jawaban kami. Kami mohon maaf. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.